Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami bisa mengerti apa yang diajarkan oleh Romo, dan itu kiranya mendatangkan kebaikan bagi kami semua. Tuhan, kami mau serahkan kelas ini ke dalam tangan kasih-Mu, mulai dari awal sampai berakhirnya kelas ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Ya, Mas Eri gimana? Ini bisa saya share? Oh, Bisa, masih bisa ada ya? Romo. Oke Silakan ya. Romo. Ya, saya menggunakan PowerPoint ya seperti biasanya. Ya, mungkin di sini. Eh, Belum nongol nih sebentar ya. Sabar sedikit. Ya, Romo, nggak apa-apa kok. Masih masih muter. Ya, Romo. Uh, si. Nah, ini dia. Ini lihat ya. Nah, sudah. Ya, oke. Hari ini kita membahas tentang eklesia. Udah masuk ke gereja ya. Ini ada pembahasan gereja, jangan bosan ya karena ini kapasitasnya besar sekali. Ini Tidak apa, baru Romo. introduksi dulu. Karena banyak sekali ada hubungannya dengan diadosi atau apostolon atau bagaimana gereja itu harus ditarik garis menuju ke para rasul, karena ingat bahwa gereja itu diwariskan oleh Tuhan Yesus kepada para rasul dan dilanjutkan sampai hari ini melalui tahbisan ya, tahbisan yang ada hubungannya dengan para rasul. Kalau kita membahas tentang gereja, makna gereja banyak arti dalam daripada gereja, di mana artinya tidak benar atau dusta. Banyak orang yang mengatakan bahwa gereja A, gereja B, gereja C, banyak sekali macam-macamnya gereja. Nanti mana yang benar, mana yang dusta, kita kan nggak tahu. Ada yang mengatakan hanyalah organisasi yang bergerak dalam pelayanan setiap kehidupan orang. Tetapi semua itu bukan arti sungguhnya gereja. Gereja yang benar adalah umatnya Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Pasti itu ya. Di mana Allah itu sendiri hadir di dunia yang mempunyai hubungan secara pribadi dengan umatnya, yaitu dalam satu tubuh, tubuhnya Kristus. Ini introduksi dulu ya. Jadi gereja, ini maksud gereja itu tubuhnya Kristus. Jadi bukan organisasi, tapi organ, organ dari tubuh Kristus. Dan yang dimaksud tubuh Kristus itu adalah umat. Nah, ini perlahan-lahan kita nanti menuju ke para rasul gitu ya. Gereja membawa kita menuju jalan keselamatan. Dan gereja itulah sejatinya yang menyatukan kita dengan sang keselamatan, yaitu Kristus. Gereja mempunyai dua keberadaan, yaitu kelihatan maupun yang tak kelihatan. Aorati dan orati. Sejatinya tubuh Kristus itu di mana kita menyatu dan tinggal bersamanya, tak terputuskan dan tak terbatas. Artinya bahwa di dalam gereja itu ada yang kelihatan kita yang hidup. Dan yang nggak kelihatan itu adalah orang-orang kudus seperti para nabi, para malaikat, mereka-mereka yang sudah ada di dalam lingkungan eh, rangkuman dari Romo Abraham ya. Karena setiap orang meninggal itu masuk di dalam rangkuman Romo Abraham. Kenapa di rangkuman Romo Abraham? Karena ingat bahwa Romo Abraham adalah bapak orang percaya. Jadi semua yang meninggal itu ada di rangkuman Romo Abraham. Kita mengingat di kisah Lukas ada
orang kaya dan Lazarus ketika mereka meninggal ada di pangkuan Abraham, Lazarus, sedangkan orang kaya ada di dalam tempat Hades ya atau penyiksaan. Nah, gereja ini ada dalam Perjanjian Lama. Dalam Perjanjian Lama, masyarakat Israel adalah pilihan Tuhan. Perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian sampai di tanah perjanjian disebut umat Allah yang baru atau gereja dengan hubungannya dengan Kristus itu Matius 15. 2 ayat 15. Dan kembalinya masyarakat Israel di tanah pembuangan Babilonia dilambangkan Rahel menangis menjerit kehilangan anaknya yang mati Yeremia 38 ayat 15 17. Jadi begini, jadi gereja itu ada hubungannya dengan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kelanjutan dari perjanjian lama. Dan kalau dari perjanjian lama, gereja itu disebut apokekrismenos, apokekrismeni mysterio. Nah, ini kata apokekrimeni mysterio artinya gereja itu tersembunyi dan tidak bisa eh, dijelaskan secara logika kalau kita melihat di dalam perjanjian lama. Mengingat di dalam perjanjian lama itu adalah janji Allah kepada Romo Abraham. Jadi keturunan dari Romo Abraham itulah yang disebut gereja. Dan keturunan Romo Abraham itu adalah Ishak dan Ishak menurunkan Yakub dan Yakub yang mempunyai 12 suku Israel. Tapi kita mengingat bahwa dari keturunan Romo Abraham itu yang menyalibkan Tuhan Yesus itu malah keturunannya Romo Abraham. Jadi orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, para presbiter, para diakon, para uskup. Jadi yang menyalibkan Tuhan Yesus itu adalah para rohaniwan, bisop-bisop. Kalau sekarang itu bisop-bisop, presbiter kayak saya itu romo, para romo. Dan juga para diakon, ya para diakon itu apa namanya vikarisnya romo yang mau menjadi romo, ya. Karena tabisan ada 3. Makanya umat Israel yang sekarang ini mereka tetap bangsa pilihan Allah, tetapi bukan bangsa yang diselamatkan. Jadi keselamatan itu ada dalam gereja, ada dalam Kristus. Di luar Kristus atau di luar gereja nggak ada keselamatan. Itu katanya Jana Suci atau orang kudus yang namanya Agius Kiprianus ya. Jadi yang mengatakan ekstra salum ya. Artinya bahwa di dalam gereja tidak ada keselamatan. Di luar gereja tidak ada keselamatan kecuali dalam gereja. Apa sih rahasianya gereja itu? Rahasia dari gereja itu adalah kalau bahasa Yunaninya itu kinonia tis agias triatus. Jadi ada hubungannya dengan ketritunggalan Allah. Jadi ada hubungan dengan ketritunggalan Allah. Makanya gereja itu sudah ada sebelum dunia diciptakan. Ini kan pernah kita bahas ya, Bu Juwita ya. Jadi gereja sudah ada sebelum dunia diciptakan karena apa? Ada di dalam diri Sang Tritunggal itu sendiri gereja. Artinya ada hubungan bahwa Sang Bapa eh, berhubungan dengan Sang Putra berhubungan dengan Sang Roh Kudus, dan Sang Roh Kudus berhubungan. Jadi ada perputaran eh, hubungan antara ketritunggalan Allah. Makanya Allah sendiri walaupun satu, itu tidak sendirian Allah itu. Jadi Allah itu satu, tapi penuh dengan kesempurnaan. Makanya andai kata Allah tidak menciptakan pun, Allah tidak sendirian. Karena Allah itu Sang Bapa, di dalam dirinya ada Sang Putra dan Roh Kudus. Jadi ada satu komunikasi di dalam diri Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Yang
yang apa dari kekal sampai kekal, artinya nggak ada aturan waktu ya, karena di dalam diri Allah nggak ada aturan waktu, karena waktu itu ciptaan, ada kekekalan dalam diri Allah. Makanya gereja itu disebutkan apokekrismeni mysterio. Jadi ada suatu misteri yang tersembunyi dan itu terungkap ketika turunnya Roh Kudus. Terungkap ketika turunnya Roh Kudus, baru mereka mengetahui bahwa yang disebut gereja itu adalah keberadaan dari Sang Tritunggal Maha Kudus. Makanya keselamatan itu adalah karya dari Sang Bapa, Sang Putra, dan Sang Roh Kudus. Selalu begitu. Jadi Allah menciptakan itu Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Allah menyelamatkan juga Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Dan Allah eh, apa namanya mendirikan gerejanya, yaitu Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus. Contohnya apa? Kapan gereja itu didirikan? Ketika Tuhan eh, kenaikan Tuhan ke surga. Setelah kenaikan Tuhan ke surga, baru turunnya Roh Kudus. Kalau Tuhan nggak naik ke surga, maka gereja nggak akan berdiri, nggak akan ada. Jadi pada hari Pentakosta. Makanya eklesiologi ya, atau ilmu yang mempelajari dengan gereja, itu harus melihat hakiki daripada gereja. Hakiki daripada gereja itu adalah Kristus. Dan yang disebut Kristus itu kepalanya, dan umat itu adalah tubuhnya. Jadi ada hubungan tubuh dan kepala. Makanya kalau Kristusnya satu, tubuhnya satu. Nggak boleh gereja itu banyak. Itu permasalahan. Kalau Kristus itu satu, malah gerejanya satu. Nah, kalau bagaimana sekarang ini? Kok gereja banyak sekali, luar biasa. Nah, ini ada satu perkembangan, bukan perkembangan ini perpecahan. Perpecahan itu bukan suatu gereja. Karena kalau sudah menuju perpecahan itu adalah organisasi. Jadi bukan organ atau bukan tubuh Kristus, tapi organisasi yang didirikan oleh manusia. Makanya pakai isme-isme, ya, semuanya isme. Misalnya, eh, misalnya organisasi gereja si B, si A, si B, semuanya itu pakai isme-isme. Yang disebut isme itu adalah ada pendirinya, dan pendirinya itu manusia. Padahal pendiri gereja itu adalah Roh Kudus. Ya, turunnya gereja itu adalah pada hari Pentakosta, dan gereja yang perdana itu disambut oleh para rasul. Jadi harus ada hubungan dengan para rasul. Kalau tidak ada hubungan dengan para rasul itu bukan gereja. Makanya ada macam-macam gereja mengatakan gereja para rasul akhir zaman. Ada yang mengatakan, ada yang mereknya seperti itu. Ada gereja yang mereknya gereja yang akhir zaman. Mulai zamannya para rasul sampai hari ini. Nah, buktinya apa? Nah, itu kan ada buktinya ya. Harus ada bukti sejarah. Makanya ada diadositon apostolon. Nanti kita akan membahas diadositon apostolon. Kita masih masuk introduksi dulu ya. Gereja juga disebut hubungan yang kekasih antara Allah dan umatnya. Maka Allah itu digambarkan Allah yang cemburu ya. Nah, itu bisa dilihat di dalam Hosea ya. Hosea pasal 1 ayat 2, atau pasal 2 ayat 21 sampai 25. Di mana Allah itu Allah yang cemburu atau zilotipos. Allah yang mempunyai karakter yang pencemburu kepada umatnya. Keluaran 20 ayat 5, Hakim-Hakim, dan banyak sekali ayat-ayatnya yang di Perjanjian Lama bahwa Allah itu Allah yang cemburu. Artinya apa? Allah tidak mau ada ilah yang lain. Jadi kalau ada ilah yang lain itu adalah berhala. Dan ilah yang lain itulah yang disebut juga skisma. Dan ilah yang lain itu juga disebut perpecahan. Makanya harus satu ya. Karena Allah itu satu, maka gerejanya satu. Maka Allah yang satu itu Allah yang cemburu. Artinya Allah yang tidak punya apa ya, kompromi dengan dosa, kompromi dengan kesesatan dan lain sebagainya. Gereja juga disebut sebagai umat Allah yang baru.
satu pembaruan atau renovasi umat dari penyembah berhala dipanggil menjadi umat yang baru, yaitu bangunan yang baru atau ciptaan yang baru, Yerusalem surgawi atau kota Sion yang kudus, ya. Wahyu 21 ayat 2, Ibrani 12 ayat 2. Nah, ini kenapa ada Yerusalem yang baru? Apakah ada Yerusalem yang lama? Yerusalem yang lama yang ada di Israel sekarang yang tinggal puing-puing itu. Nah, kebetulan tahun yang lalu saya ke Israel sama anak rohani saya. Kita ada di Yerusalem, kita ada di tembok ratapan. Jadi tinggal tembok ratapan gitu ya. Sementara yang arah ke barat kalau nggak salah, arah yang ke barat itu ada Masjid Al-Aqsa yang dibangun oleh Umar bin Khattab abad yang ketujuh itu. Karena Umar bin Khattab pernah menyerang ke Bait Allah, ya, menyerang ke Israel pada abad ke-7 itu, menduduki Israel dan mendirikan masjid. Tapi puji Tuhan, Umar bin Khattab tidak merusak eh, tembok ratapan. Jadi tembok ratapan dibiarin, tapi didirikan Masjid Al-Aqsa itu. Itu ada di pelataran Bait Allah, semuanya itu ada di pelataran Bait Allah. Jadi ada Yerusalem yang lama, Yerusalem yang lama ya tinggal itu. Puing-puing itu yang ada Masjid Al-Aqsa, dan yang dimaksud Yerusalem yang baru itu apa itu? Bangunan yang turun dari surga. Itu siapa bangunan itu? Yang dimaksud bangunan yang turun dari surga itu adalah organnya Kristus. Jadi Kristus itu sendiri disebut Yerusalem yang turun dari surga. Ini harus tahu ini. Jadi ini bukan satu apa ya, literal, tetapi ini satu gambaran atau ikon bahwa Yerusalem yang baru itu ikonnya adalah Kristus itu sendiri. Gereja adalah Tuhan dan Allah Yesus Kristus, di mana Dia sendiri yang mendirikan, yang berlandaskan dengan darahnya sendiri. Jadi gereja itu berlandaskan dengan darah Kristus dari penderitaan Kristus. Ya, Kristus sebagai hakim perjanjian baru juga sebagai hakim. Ya kan? Di akhir zaman Kristus sebagai hakim, di mana dia memeteraikan dengan darahnya. Jadi darah Kristus itu penting sekali. Yang tercurah untuk penebusan umatnya, Matius 26, 27 sampai 28. Jadi gereja itu harus ada hubungannya dengan penderitaan Kristus, dengan karyanya Kristus. Makanya Kristus kalau disalibkan itu membentangkan tangannya ke kanan ke kiri. Itu sebenarnya apa? Dengan membentangkan tangannya itu merangkul umatnya. Nah, ini ada satu hubungan dengan bangunan gereja ortodok ya. Kalau gereja ortodok itu ada kubah ya sebenarnya. Sebenarnya kubah itu bukan dari masjid ya, dari gereja ortodok. Apa maksudnya kubah itu? Ternyata kubah itu tangannya Yesus Kristus dari atas, dari surga itu merangkul umatnya. Karena bentuknya kan melengkung seperti ini kan, jadi merangkul umat. Jadi dalam gereja kita yang ortodoks itu mempunyai satu apa, ikon atau gambaran bahwa yang dimaksud dengan kubah itu adalah rangkulan Allah kepada umatnya. Allah merangkul umat. Makanya eh, di dalam gereja kita yang ortodok itu ada tiga jenis arsitektur ya. Arsitektur yang pertama itu Bizantium. Bizantium itu yang gereja ada 5 kubahnya. Yang di tengah itu kubah yang besar, di kanan kiri di belakang itu kubah yang kecil-kecil. Itu model Bizantium. Dan yang kedua Wasiliko. Wasiliko itu modelnya kerajaan. Seperti dengan Santo Petrus yang ada di eh, Italia itu kan gerejanya yang ada kerucut-kerucut, banyak mengkerucut. Nah, itu jenis itu disebut Wasilion. Wasilion itu artinya gereja yang mengambil arsitektur dari kerajaan Eropa ya, bukan kerajaan di Asia, di Eropa.
Dan yang terakhir itu Agius Dimitrius. Agius Dimitrius itu kebetulan gereja yang di Mojokerto ini saya mengambil stil atau mengambil karakter dari Agius Dimitrius. Dan gereja yang arsitektur Agius Dimitrius itu dari Tesalonika. Jadi ini arsitekturnya dari Tesalonika. Saya mengambil contoh dari Tesalonika. Ada 3 jenis gereja dalam arsitekturnya seperti itu. Ah, bagaimana dengan yang lain? Misalnya di Indonesia, misalnya kita nggak bisa membangun dengan model Bizantium atau dengan model Agius Dimitrius atau model Santo Petrus yang berbentuk kerajaan. Bagaimana? Ya, yang dimaksud gereja itu ternyata bukan hanya gedung ya. Kita kembali lagi bahwa gereja itu adalah persekutuan dalam Kristus. Artinya bahwa di mana ada 2 atau 3 orang yang berkumpul memuji nama Tuhan, Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Jadi walaupun kita misalnya tidak mempunyai kemampuan untuk membangun gereja, misalnya satu ruang saja, terus kita adakan liturgi suci misalnya, itu juga disebut gereja. Yang disebut itu adalah gereja topikal, gereja topikal. Ya, gereja topikal itu gereja yang kecil yang cikal bakal atau artinya permulaan untuk menuju gereja yang besar, untuk perkembangan perlahan-lahan menuju gereja yang besar. Kedua, tulang rusuk Kristus melambangkan Taman Eden. Dari sana turunnya embun atau hujan secara logika sebagai surga. Gereja juga merupakan sumber kehidupan, air kehidupan, dan Kristus sebagai Tuhan dan Rajanya. Ini kebetulan ini semuanya kata-kata ini ada kidungannya ya. Itu irama yang keempat. Kalau saya kidungkan seperti ini ya. Itu pakai musik Bizantium. Jadi iramanya seperti ini. Ini irama keempat misalnya ya. Hiras epetaxas en stavro, ta etnia panda episini kages kemian endixa despota, ecclesian animnus ansetis epigis ke uranos symphonos psalusin, eflogite pandata etni kirioton kirion. Jadi artinya begini bahwa eh, tangan dari Tuhan Yesus Kristus itu yang disalibkan itu dia terbentang kanan kiri dan tangannya itu terbentang yang mau merangkul umatnya baik yang ada di surga maupun di bumi. Jadi tangan kanannya itu ada di surga, tangan kirinya itu di bumi yang menyatukan surga dan bumi. Kemudian Episinagoges yang menyatukan surga dan bumi. Kemian Endiksa Despota hanya satu-satunya gereja karena gereja itu satu dan yang sebagai despotanya yang disebut despota itu kalau bahasa Jawanya itu bendoro. Bendoro itu Tuhan yang sebagai Tuhannya dan rajanya itu despota bahasa Yunani. Despota itu artinya ada 2 raja dan Tuhannya. Kalau bahasa Jawanya itu bendoro. Nah, bahasa Indonesianya nggak ada. Jadi harus pakai 2 kata itu Tuhan dan raja itu. Nah, kan gitu. Kalau di bahasa Jawa ada bendoro. Bendoro, Ndoro itu artinya Tuhan dan raja. Jadi raja itu bisa dipanggil Ndoro gitu. Nah, kalau di bahasa Yunani ada despota ya. Ismian endixa despota ecclesian anim nusanse. Jadi dalam gereja kami mengidungkanmu tis epigis ke urano baik di surga maupun di bumi. Simfonos psalusin dengan kidungan yang mulia, Eflogite, terpujilah, Pandataini, segala bangsa, Kiriuton Kirion, Tuhan dan Tuhan segala semesta. Kiriuton Kirion, jadi Tuhan dan Tuhan alam semesta. Jadi karakteristik dari gereja itu tidak lepas dari pribadi Kristus. Jadi Kristus sebagai sentral daripada gereja. Gereja itu tubuhnya
adalah umat Tuhan dan kepalanya adalah Kristus. Keselamatan dunia berhubungan sangat kuat pada inkarnasi firman Allah dan karya kehidupannya di dunia, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan turunnya Roh Kudus pada hari Pentakosta. Sebagai kepala gereja adalah Kristus dan anggota tubuhnya adalah umatnya. Dan Kristus yang menyelamatkan umatnya, yang menguduskan dan menebus dosanya melalui baptisan Efesus 5, ayat 25 sampai 27. Maka kita dilahirkan kembali, lahir baru dalam gerejanya. Jadi gereja itu yang bisa melahirkan baru. Jadi yang dimaksud lahir baru itu adalah baptisan. Ya, baptisan itu lahir baru. Nah, saya nggak tahu yang saya dengar-dengar itu kalau lahir baru itu beda dengan baptisan. Ada yang mengatakan lahir baru itu bisa berbicara bahasa roh dan lain sebagainya. Saya nggak tahu. Tapi ini semuanya adalah dasar dari kepercayaan iman yang ortodoksi ya. Ini dari iman yang pertama yang tidak pernah apa namanya berubah mulai abad yang pertama sampai abad yang terakhir ini, abad 21 ini. Jadi yang dimaksud lahir baru itu adalah baptisan. Mengapa kalau kita lihat di dalam Galatia 3 ayat 27 di sana katakan seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus telah berjubahkan Kristus, telah mengenakan Kristus. Artinya kita berbaju Kristus. Kalau kita berbaju Kristus berarti kita lahir baru. Lahir baru karena apa? Kita sudah memakai Kristus. Nah, tujuannya apa kita memakai Kristus, berjubahkan Kristus? Supaya Allah Sang Bapa tidak menghukum kita, karena yang dilihat hanya Kristus. Jadi tidak bisa manusia itu selamat dengan dirinya sendiri, bisa selamat dengan dirinya sendiri tanpa Kristus. Makanya jikalau kita dibaptis berarti kita merasuk Kristus, kita masuk di dalam Kristus. Ini Kristus kita masuki. Jadi Allah Sang Bapa melihat kita itu bukan kita yang adalah orang yang berdosa, yang dilihat hanya Kristus. Maka kita mendapatkan keselamatan karena Kristus. Seperti itu. Keselamatan ada dalam gereja yang sudah kita bahas tadi. Sudah nggak ada yang lain sebenarnya. Ini hanya materi untuk introduksi hari ini. Mungkin saya tutup ya dulu ya. Nah, kita akan bahas mulai perlahan-lahan dengan iman kita. Mungkin dari pembahasan tentang singkat seperti tadi, karena ini nanti kita akan masih kapasitas gereja yang kita bahas itu banyak. Ini nanti kita akan masuk setelah ini kita akan membahas tentang hiera paradosis ya seperti yang kita bicarakan dulu ya Mas Eri ya hiera paradosis. Nah, hiera paradosis itu ada hubungannya dengan para kata fikih eklesias. Para kata fikih artinya bahwa gereja itu diwariskan. Jadi bukan dibangun gereja itu, diwariskan dari Tuhan kepada para rasul, dari para rasul kepada kita. Jadi ada warisan, semacam warisan. Makanya kalau hitungan gereja dalam gereja ortodok itu mesti ada lagu eh, untuk kembali ke share sini. Bentar, ini kok hilang nih peredaran. Eh, dengar saya ini ya Mas Eri ya. Jelas, jelas Romo. Iya, bentar ini saya tak kembali ke bisa hilang ini gimana? Saya salah pencet ini tadi. Eh, jadi intinya seperti ini. Jadi intinya seperti ini bahwa eh, gereja itu juga memberikan kita satu pengalaman yang baru. Ada satu pengalaman yang baru. Apa itu pengalaman yang baru? Bahwa ada satu ungkapan yang mengungkapkan bahwa yang tadinya berabad-abad disembunyikan oleh Allah. Makanya disebut apokrismeni, misterio, ada satu misteri yang tersembunyi di dalam diri Allah. Itu diungkapkan melalui gerejanya. Dan ini yang ditunggu-tunggu oleh para nabi. Sebenarnya para nabi dan para malaikat itu menunggu. Yang ditunggu itu adalah gereja.
Dan itu ketika turunnya Roh Kudus, ketika para rasul membawa berita tentang Yesus Kristus, disitulah baru malaikat itu mengerti tentang gereja. Jadi keselamatan itu ada dalam gereja, bukan bukan karyanya malaikat, bukan karyanya siapa-siapa. Jadi karya gereja. Jadi keselamatan itu karya gereja, bukan karya manusia. Nah, makanya bagaimana bisa karya gereja? Karena disebutkan bahwa gereja itu adalah tubuhnya Sang Kristus. Dan Kristus sebagai kepalanya. Jadi yang menterapi tubuhnya Kristus itu kepalanya itu sendiri yang menterapi. Penyakitnya apa dalam gereja? Ya jelas hanya dosa. Jadi penyakit dari seluruh kehidupan manusia itu hanya dosa. Terapinya itu melalui Kristus. Makanya ada di dalam gereja itu ada baptisan, di dalam gereja itu ada perjamuan, di dalam gereja itu ada perminyakan kudus, ada pernikahan kudus, ada pentabisan kudus. Semuanya itu adalah bagian daripada organ atau dari tubuh Kristus itu sendiri. Berbicara tentang gereja itu kalau dalam bahasa Yunaninya eklesia itu dari kata ek itu keluar ya, dan kalau itu adalah panggilan keluar. Jadi panggilan keluar dari mana? Dipanggil keluar dari dosa. Jadi inti daripada gereja, pekerjaan gereja itu adalah pertobatan. Dan tujuan gereja adalah satu, yaitu penebusan. Penebusan dari dosa. Dan setelah ditebus dari dosa, tujuannya apa? Dibawa kemana kita ini oleh gereja? Dibawa menuju kepada Kristus. Nah, kalau kita sampai Kristus, apa yang kita lakukan ke Kristus? Segambar dengan Kristus, artinya satu dengan Kristus, secitra dengan Kristus. Nah, ketika kita secitra dengan Kristus, maka kita menjadi Kristus yang baru. Dan ini persis yang dikatakan oleh Bapak-Bapak Gereja bahwa tujuan hidup manusia itu adalah menjadi Kristus atau teosis. Menjadi Allah, A-nya huruf kecil, dan Allah di dalam Kristus. Kristus, siapa itu Kristus? Kristus itu adalah Theanthropos, Allah manusia. Theanthropos, Allah yang menjadi manusia. Melalui apa? Melalui inkarnasi. Jadi ada hubungannya dengan inkarnasi. Jikalau tidak ada inkarnasi, maka tidak ada gereja. Jikalau tidak ada inkarnasi, tidak ada keselamatan, tidak ada penebusan, dan lain sebagainya. Dan kita sudah bahas bahwa adanya inkarnasi itu sebelum dunia diciptakan itu sudah ada rencana Allah untuk inkarnasi. Jadi inkarnasi itu ada hubungannya erat dengan gereja. Nah, ini ada menarik waktu ada pertanyaan dari bapaknya saudari kita Katrina Kaila pernah datang ke gereja. Romo, apakah Romo percaya tentang apa itu namanya reinkarnasi katanya? Reinkarnasi. Saya jawab re-nya hilang, saya bilang. Hanya inkarnasi yang saya percaya. Re-nya hilang. Loh, kenapa re-nya hilang? Karena re itu artinya dilahirkan berulang-ulang. Sedangkan inkarnasi dilahirkan hanya sekali untuk selamanya. Jadi Yesus Kristus itu lahirannya sekali untuk selamanya. Artinya sekali tembak dor itu langsung mati. Artinya begini, karya Kristus itu sekali berhasil untuk selamanya, untuk sepanjang segala abad. Jadi lahir hanya sekali, kemudian dia naik ke surga dan memberikan kerajaan surga. Jadi artinya kelahirannya inkarnasi hanya satu orang, yaitu Yesus Kristus sendiri. Tidak ada yang inkarnasi yang lain. Makanya reinkarnasi itu ditolak oleh gereja. Mengapa ditolak oleh gereja? Karena reinkarnasi adalah
kelahiran berulang-ulang akhirnya apa? Tidak ada tujuan di dalam kehidupan manusia. Tidak ada goalnya. Padahal Bapak-bapak gereja sudah menjelaskan bahwa goal daripada penciptaan, goal daripada manusia diciptakan adalah teosis, menjadi Allah seperti gambarnya Allah, ya, menjadi Allah. A-nya huruf kecil, itu teosis. Teosis sendiri kalau dalam bahasa Yunaninya dijelaskan nagini theos kata charin, menjadi Allah sebatas kasih karunia-Nya. Jadi kita tidak menjadi Allah sehakikat dengan Allah. Hati-hati ini. Ini jebakan ini. Jadi kita menjadi Allah hanya sebatas kasih karunia-Nya. Nah, kasih karunia Allah itu apa? Nah, ini yang bisa menjelaskan adalah Gregorius Palamas, bishop dari Tesalonika. Yang disebut kasih karunia itu energi ilahi atau energinya. Jadi tujuan hidup manusia itu menyatu dengan energinya Allah. Itu sudah stop di sana teosis kita. Jadi kita menjadi Allah kata Harin. Jadi Allah di dalam kasih karunia, artinya tidak melebihi. Kalau kita mau melebihi, nanti kita hancur seperti Eosporos, seperti Lucifer. Ingin menjadi Allah sehakikat dengan Allah, akhirnya dia jatuh dan hangus menjadi malaikat kegelapan. Kita tetap manusia mempunyai tujuan menjadi Allah sebatas kasih karunia, sebatas energinya. Sudah pernah saya berikan satu contoh, kalau kita ingin uh, terbang ke matahari, ingin menyatu dengan matahari, nggak perlu kita bawa pesawat sampai ke matahari. Cukup kita menyatu dengan energinya matahari, kita berjemur, kita berarti menyatu dengan energinya matahari. Nah, kalau kita ingin menyatu dengan Sang Tritunggal Maha Kudus, kita tidak bisa menyatu dengan hakikat dari Sang Tritunggal Maha Kudus, tapi hanya kepada energi daripada Sang Tritunggal Maha Kudus, maka kita juga sama seperti Sang Tritunggal Maha Kudus, karena energi dari Sang Tritunggal Maha Kudus itu tidak tercipta dan kekal, hanya energi saja kekal. Makanya kalau manusia sudah menyatu dengan energinya, maka kita kekal. Itulah tujuan daripada gereja. Jadi di dalam gereja ada keselamatan yang mempunyai tujuan yang utama, yaitu teosis. Ya. Nah, di sini juga ada pertanyaan juga. Lalu yang masuk surga siapa? Ya, apakah yang menikah apa yang tidak menikah? Karena ini juga menjadi permasalahan. Pernah menjadi permasalahan karena Petrus itu menikah, Rasul Paulus menikah. Tapi rasul-rasul yang lain tidak menikah, seperti si Rasul Andreas, Rasul Yohanes dan lain sebagainya. Jadi sebenarnya sudah tuntas, itu sudah dijawab di dalam Matius 19 bahwa ada orang yang tidak menikah karena Tuhan. Ya, apakah yang menikah itu bukan karena Tuhan? Ya karena Tuhan juga. Jadi makanya menikah dan tidak menikah dua-duanya mempunyai tujuan yang sama, yaitu teosis. Jadi baik yang nggak menikah, karena ada orang yang nggak bisa menikah seperti anak saya yang autism ya misalnya. Itu ya memang nggak bisa menikah karena dia autism. Juga ada orang yang membuat dirinya tidak menikah, yaitu para pertapa ya, seperti di Mount Athos ya, hanya hidupnya hanya doa, puasa, kerja, doa, puasa, kerja, hanya tiga, doa, kerja, dan puasa, doa, puasa, dan kerja, selalu gitu kerjaannya, sampai meninggal, dan meninggalnya di sana, di monasteri sana, dikubur di monasteri sana, dan seterusnya dan seterusnya. Lalu bagaimana? Apakah mereka yang paling suci, kita yang nggak suci? Karena orang yang menikah kan punya anak-anak, misalnya kita sering emosi kan. Lah mereka kan nggak pernah marah, mereka kan hanya doa, kerja, puasa. Bagaimana mereka marah? Ngurusi hanya itu aja. 24 jam doa, kerja, puasa. Seperti itu. Jadi ada satu lingkaran seperti itu. Saya pernah masuk di Mount Athos dan saya melihat bagaimana kehidupan mereka. Memang mereka nggak pernah melakukan dosa. Jarang sekali melakukan dosa. Tapi jangan mengatakan mereka tidak punya godaan. Godaan yang terbesar itu adalah ini pernah saya bahas sama umat, baik orang yang
pertapa maupun orang yang bukan pertapa, ya godaan yang terbesar dalam hidup kita itu adalah monaksia, bahasa Yunaninya monaksia. Monaksia itu merasa kita sendiri. Ini berbahaya. Persis yang dialami oleh Yudas. Yudas itu mengalami monaksia, akhirnya apa? Gantung diri. Karena merasa sendiri, karena dia sudah merasa mengkhianati Tuhan Yesus, mau kembali kepada Tuhan Yesus malu, mau kembali kepada para para presbiter, para bisop-bisop menjadi yang teman kerjanya untuk menyalibkan Tuhan, ya. Malu, malu menghadapi diri sendiri, merasa diri sendiri, akhirnya bunuh diri. Demikian juga orang-orang yang pertapa itu yang paling berbahaya adalah monaks yang merasa sendiri. Dan orang-orang yang mengalami trauma atau stres. Itu berbahaya. Monaksia itu adalah penyakit yang luar biasa. Yang bisa membuat manusia dalam dosa. Nah, untuk memerangi monaksia gimana? Hanya gereja yang bisa menterapi. Karena dalam gereja ada persekutuan. Ada bisa bertemu dengan saudara-saudara kita. Bisa membagi kasih. Membagi apa namanya pengalaman yang satu dengan yang lain. Jadi kita bisa apa sharing dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Justru kita terobati, kita akhirnya menjadi satu kesatuan persekutuan yang indah. Akhirnya kita bisa bersama-sama memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, dan kita bisa mendidik anak-anak kita secara baik dan membuat hidup kita semakin teratur secara spiritualitas, ya, spiritualitas kita secara rohani, dan kita aman. Maka kita boleh saya katakan sebagai orang yang melebihi daripada pemenang, ya. Ton Aititon tropeon artinya kemenangan yang tak pernah terkalahkan. Nah, kemenangan yang tak pernah terkalahkan itulah teosis. Ya, seperti itu. Mungkin dari sini dulu yang introduksi untuk gereja. Kita nanti akan bahas banyak sekali. Ada tema-tema yang luar biasa. Misalnya ada pengakuan dosa, ada banyak sekali yang ada dalam gereja. Ada pernikahan kudus, ada perjamuan kudus, ada perminyakan kudus, dan lain sebagainya. Banyak sekali tema-tema gereja nanti. Ini adalah tema yang terlalu besar, ya. Ini kapasitas besar. Jadi kita jangan bosan, perlahan-lahan kita nanti akan bahas sampai tuntas, ya. Ada juga dinamikatis eklesias. Apa itu dinamikatis? Dinamika gereja itu apa? Kekuatan gereja itu di mana? Ternyata kekuatan gereja itu pada umatnya, bukan pada romonya atau pendetanya. Itu salah. Pada umat. Kekuatan gereja pada umat. Nanti kita akan bahas itu semua. Mungkin ada pertanyaan, saya mohon saya buka. Mohon Mas Erik untuk mengatur dalam pertanyaan. Monggo silakan. Saya kembalikan Mas Erik. Baik, terima kasih Romo. Pemaparannya sangat luar biasa. Ya. Pembelajaran yang baru bagi kami. Baik, Bapak Ibu mungkin ada yang bertanya, kami persilakan. Silakan yang mau bertanya. Ya, ini memang temanya sangat besar, ya, tebal, ya. Mungkin ya uh, banyak perenungan juga nantinya. Yang tadi Romo mau nanya mengenai monaksia tadi ya. Ya, Itu kan apa namanya godaan terbesar yang di apa itu bagi petapa. Memang kalau apa itu petapa-petapa itu mereka itu sendiri apa memang ada tempat mereka satu persekutuan seperti kita ada gereja begitu Romo apa nah itu gimana? bagus, bagus, itu pertanyaannya bagus. Jadi di dalam pertapa itu ada tiga. Kinovio itu satu monasteri itu gedung yang besar sekali, lebih besar dari alun-alunnya. Itu isinya itu bahkan sampai ada 200 sampai 300 pertapa. Mereka hidup bersama, jadi liturgi bareng-bareng, tapi ada organisasinya yang sangat matang di situ. Ada yang menjadi tukang listrik, ada yang menjadi dokter di situ, ada yang tukang masaknya di dapur, semuanya ada lengkap di sana. Eh, yang dimaksud monaksia itu adalah mereka bisa hidup bersama-sama, tapi kan godaan masing-masing orang itu tidak harus pertapa. Ini yang kinovio, ya, ini yang saya jelaskan kinovio dulu. Nanti jangan persekutuan, ya. Jadi
bukan hanya monakos, bukan hanya pertapa saja. Kita sendiri yang hidup di dunia ini juga godaan yang paling besar itu yang berbahaya itu adalah monaksia. Kita merasa sendiri dan kita minder misalnya. Minder itu merasa sendiri, minder. Bahasa Jawanya minder, merasa sendirian, yang nggak ada orang yang menghiraukan itu minder bahasa Jawanya. Nah, ini nggak ada dalam bahasa Indonesia itu susah. Minder itu apa? Jadi susah. Jadi orang kalau minder merasa sendiri, mau ke sana malu sama temannya, mau ke sana malu dengan bapak ibunya, malu dengan dirinya sendiri malu. Nah, orang dalam kondisi seperti inilah yang namanya sendiri dalam sendiri. Artinya sudah tidak ada jalan keluar. Satu contoh misalnya pembunuh, setelah orang itu membunuh, dia akan takutan dengan dirinya sendiri takut. Dengan orang lain takut, dia melihat orang lain, wah jangan-jangan dia yang tahu saya membunuh. Ini satu contoh aja ya. Apalagi lihat polisi di tengah jalan, ini polisi, wah nanti dia menangkap saya dan lain sebagainya kan. Ada satu ketakutan yang luar biasa dalam diri. Akhirnya dia merasa sendiri. Nah, tidak bisa menolong dengan dirinya sendiri. Dan ini harus terapinya adalah gereja. Tetapi kalau di luar gereja ada terapi yang dilakukan oleh psikolog ya, psikolog. Biasanya psikolog. Tapi ingat, psikolog itu bukan menterapi, dia juga menanyakan. Bertanya, apa yang kamu ini harus ditanya semuanya. Jikalau orang yang merasa sendiri itu diem, nggak bisa nanya, nggak bisa jawab, saya yakin psikiater atau psikolog nggak bisa menemukan. Tetapi beda dengan di gereja, karena di gereja ada spiritualitas, ada satu spiritual yang di mana yang kelihatan secara kasat mata nggak bisa kita lihat. Tapi dalam gereja ada satu kekuatan spiritual yang luar biasa yang bisa mengubahkan orang bisa terterapi dengan sendiri. Kadang-kadang kita nggak yakin, loh kok bisa ya? Nah, itulah yang namanya spiritualitas itu, dan itu karya daripada Roh Kudus yang bisa menterapi itu semua. Dan itu tidak bisa dijelaskan secara teori, itu harus secara praktisi, praktek. Jadi nggak bisa itu secara teori. Ini yang kita bahaskan ini kan teori semua. Tapi harus kita melihat, kita harus turun ke lapangan langsung, kita harus melihat langsung. Apa kejadian-kejadian yang spiritual yang ada dalam gereja itu harus tahu. Selama saya menjadi Romo sampai hari ini, sedikit sekali pengalaman saya spiritual yang melihat spiritual ada di Monatos dan sebagainya. Dan padahal mereka menghidupi setiap hari itu spiritualitas yang luar biasa, yang spektakuler yang kita nggak pernah lihat, nggak pernah alami. Banyak hal-hal yang lain. Ada karunia-karunia yang mereka punyai dan mereka sendiri. Kalau mereka punya banyak karunia, malah mereka eh, menganggap dirinya itu gila karena Kristus. Misalnya merasa dirinya nggak layak. Akhirnya kadang-kadang dia ngomong-ngomong sendiri, suka guyon, suka anu. Jadi nggak menunjukkan bahwa dirinya itu ada karunia yang luar biasa, tapi tidak nampak dalam dirinya. Ada orang yang semacam itu. Dan orang yang semacam inilah yang disebut orang yang menang lebih daripada pemenang yang saya katakan tadi, yang betul-betul sudah teosis, betul-betul menyatu dengan Allah sebelum dipanggil Tuhan, sebelum sampai ke surga lah, istilahnya seperti itu, sudah menyatu dengan Tuhan. Bahkan mereka sudah mengalami surga lebih duluan daripada kita. Orang-orang semacam ini. Dan itulah panggilan gereja itu, bahwa di dalam gereja ada spiritualitas yang sampai ke sana. Jadi kalau kita lihat persekutuan kita dalam gereja selama ini ya biasa-biasa saja, nggak ada aja. Hanya berkat, 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 berkat saja ya. Kalau orang sudah mencapai karunia seperti itu, nggak ngurusi berkat, nggak ngurusi dunia sudah, nggak mau. Dengan aturan dunia nggak mau sudah. Nggak mau dengan terikat dengan dunia, dengan politik yang kotor seperti ini, dengan apa ini medsos ya, yang tiap hari kita diajari dengan ekdikisi itu balas dendam dan lain sebagainya. Itu isinya itu balas dendam. Dan balas dendam inilah membawa orang menjadi monaksia. Jadi orang yang balas dendam itu monaksia. Apa yang dilakukan Yudas? Itu sebenarnya balas dendam Yudas. Karena apa? Yang lain itu dekat dengan Kristus, dia kok nggak dekat. Makanya dia ingin menonjol.
Dia dipercaya Tuhan untuk memegang persembahan, dia pakai semua uang persembahan. Ya, bahkan Tuhannya sendiri jual sebenarnya dia ingin yang menonjol, ingin lebih dari yang lain dan ingin melebihi Tuhannya seperti itu. Dan ini berbahaya, dosa yang semacam ini seperti yang dilakukan oleh Eosporos, oleh si Lucifer. Dosa ini disebut juga sebagai iblis. Iblis, bahasa Yunani iblis itu artinya apa? Ingin melampaui dirinya sendiri. Nggak usah melampaui Tuhan, ingin melampaui diri sendiri. Artinya begini, tiap manusia diciptakan Tuhan itu punya ukuran. Ya, ukurannya misalnya saya katakan setiap manusia itu diberi satu gelas lah misalnya. Ada yang 200 cc, ada yang 100 cc, ada yang 300 cc, ya kan gitu. Nah, iblis itu artinya kalau kita misalnya diciptakan Tuhan itu gelas yang 100 cc kita isi dengan air 300 cc. Artinya apa? Kita ingin melampaui diri kita sendiri, akhirnya apa? Meluap. Terjadilah banjir yang ada di tempatnya Mas Eri. Jadi ingin melebihi kapasitas sungai, akhirnya ya penuhlah Bekasi dengan air bahkan gitu. Nah, seperti itu, ingin melampaui diri sendiri. Kalau orang sudah ingin melampaui diri sendiri, nanti minta ingin melampaui pada Tuhan. Jadi tujuan Allah menciptakan kita itu porsinya sudah tepat, yaitu sebatas kasih karunia. Nggak bisa kita melampaui kasih karunia-Nya Allah lagi. Sebatas kasih karunia. Hanya segitu. Makanya monaksia itu adalah dosa yang luar biasa, yang sangat berbahaya pada manusia. Itu adalah kesombongan. Dari kesombongan itulah akhirnya timbul dalam dirinya sendiri itu eh, ego. Ego itu dari iblis tadi, ingin melampaui dirinya sendiri sehingga dia merasa sendiri. Karena merasa hebat sendiri, yang lainnya itu bukan apa-apa. Akhirnya kita susah untuk bergaul sama siapapun, susah. Karena yang dilihat ada status, ada tingkatan dan sebagainya. Padahal kita semuanya porsinya sama, teosis ya, karena sebatas kasih karunia. Sampai ke sana, Mas Eri. Iya, iya, Romo. Itu Sudah kan, ngerti ya, monaksia itu tidak harus pertapa. Semua manusia bisa ke arah sana. Merasa diri sendiri. Nah, itu kalau bahasa Jawanya minder. Mungkin ada pertanyaan yang lain. Silakan. ya silakan teman-teman, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Kita sudah bahas ini sudah jauh ya, ini kelas kita sudah masuk ke triadologi, kita sudah selesai, pneumatologi sudah selesai, antropologi sudah kita selesaikan. Sekarang tinggal masuk ke eklesiologi, ini kapasitasnya memang besar nanti. Saya juga pakai pedomannya bukan hanya satu buku saja, bukunya Romo Antonius Alexopoulos, juga Profesor Kokoris, Profesor Skuteris juga nanti saya apa saya kemas materinya jadi satu supaya kita uh, bisa menerimanya dengan baik. Seperti itu. Romo, kalau boleh tanya sedikit, meleset sedikit, Romo. Iya, Eh, saya mau tanya, Romo, kalau bedanya, tadi kan Romo mengidungkan ya, Romo. iya. Romo, kalau itu kidung liturgi sama kidung rohani itu bedanya apa, Romo? Kalau kami di Protestan kayaknya kidung rohani ya, Romo. Atau sama? Iya. Ya, Iya, jadi gini, kalau di dalam liturgi suci kita itu kan liturgi, ya ini nanti juga ada pembahasan, ada di liturgi liturgi ya, gereja. Romo ya. Ya, Oke, ada oke, liturgi ya gereja. benar, Jadi benar, begini, benar. liturgi itu dari kata laikos dan ergos. Laikos itu umat ya, ergos itu karya. Jadi karya umat. Jadi liturgi itu karyanya umat. Nah, karyanya umat itu apa? Menyembah kepada Allah. Sebenarnya itu sih intinya. Oh, Singkatnya, jelasnya bahwa karyanya umat itu menyembah kepada Allah. Melalui siapa? Melalui romonya yang menyampaikan. Makanya di dalam liturgi itu ada namanya eh, tipika. Tipika itu artinya aturan. Jadi
kapan romonya menyampaikan doa, kapan umatnya menyambut doa. Misalnya romonya mengatakan kemuliaan bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad, maka tipika untuk umat, jawaban untuk umat, amin. Dengan damai sejahtera, misalnya romonya dengan damai sejahtera, mari kita berdoa pada Tuhan, maka umat mengatakan, Tuhan kasihanilah. Ya, Ya, betul. pengidungan sebenarnya ada eh, ornamen tersendiri dalam liturgi suci, ada kelompok pengidung yang mengidungkan. Nah, pengidung inilah yang disebut sebagai apa namanya tipika khusus pengidung. Jadi ada tiga tipika, tipika untuk romonya, tipika untuk pengidungnya, dan tipika untuk umat. Jadi kapan umat mengidungkan, kapan umat tidak mengidungkan, gitu. Dan kapan romo mengidungkan. Jadi masing-masing mengidungkan punya sendiri-sendiri mengidungkan seperti itu. Hmm. Dan liturgi suci ini, Laikos dan Ergos, atau karya umat ini, itu sudah ada di zamannya para rasul, yaitu abad pertama, yaitu liturgi Yakobus saudaranya Tuhan. Jadi Yakobus saudaranya Tuhan itu romonya berhadapan dengan umat, seperti sekarang pendeta berhadapan dengan umat. Itu adalah liturgi yang terlama, yang paling lama, metode yang paling lama. Jadi berhadapan-hadapan umat dengan romonya. Itu metode yang lama. Dan metode yang baru itu di abad yang ketiga dan keempat ada liturginya Wasilius Agung, ada liturginya Yohanes Krisostomos, ada liturginya Gregorius Gregorius Agung, bukan Gregorius Palamas ya, yang mengatakan energi ilahi, bukan, tapi Gregorius yang menulis tentang liturgi. Jadi baik baik tiga romo ini, Gregorius Theologos, Yohanes Chrysostomos, dan Basilius Agung ini dengan metode yang baru, bahwa romonya menghadap kepada altar, membelakangi umat. Ini liturgi yang baru. Jadi metode liturgi yang baru. Sekali lagi saya katakan bahwa liturgi itu adalah karya umat bersama, yaitu menyembah kepada Allah dengan metode yang lama, yaitu berhadapan-hadapan antara romo dengan umatnya. Itu metode lama. Yang dipakai oleh Roma Katolik sama Protestan itu metode yang lama. Justru yang dipakai Ortodok, yang metode lama sama dengan Yakobus saudaranya Tuhan, itu metode lama. Yang dipakai Ortodok sekarang itu metode baru. Jadi romonya menghadap ke altar, umatnya juga menghadap ke altar, semuanya menghadap ke altar, semuanya seragam. Dan ini ditiru oleh Islam, oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Karena ingat bahwa istrinya Kanjeng Nabi Muhammad, si Siti Khadijah, itu agamanya Ortodok. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu ketika berhijrah di Palestina waktu itu, ketemu istrinya yaitu Siti Khadijah, karena orang yang saudagar yang terkaya, tetapi juga mempunyai pamannya namanya Abdullah, itu adalah seorang Romo Ortodok. Dan di samping itu di Palestina tetangga dengan orang Yahudi yang adalah agama Yahudi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad ini mengambil banyak atribut-atribut dari Yahudi sama dari Kristenan. Dan juga Yahudi sendiri menggunakan metode sama dengan Ortodok, yaitu menghadap kepada Allah. Nah, seperti itu. Itu tentang liturgi ya. Mengenai kidungan, sebenarnya kidungan itu adalah musik ya. Musik. Jadi musik itu dibagi dua, musik Bizantium. Bizantium itu musik mulut tanpa tanpa alat musik kan gitu. Nah, metode semacam ini ada di gereja kita di abad yang pertama sudah ada itu. Jadi dulu itu ada dua bagian, pengidung kanan sama pengidung kiri. Nah, dulu itu kan gereja kan ada dua bahasa ya, bahasa Yunani sama bahasa Ibrani. Jadi yang kanan pengidungnya pakai bahasa Ibrani, yang kiri pakai bahasa Yunani atau bahasa Arab, karena waktu itu karena bahasa Arab adalah bahasa yang tertua juga. Jadi ada bahasa Arab yang paling kiri, yang kanan bahasa Yunani.
menggunakan musik Bizantium. Nah, kemudian gereja berkembang, berkembang, berkembang sampai abad yang ke 9 menuju abad yang ke-11, 12, 13, masuknya Rusia. Ketika Rusia masuk ke Ortodok, akhirnya Rusia menggunakan, bukan hanya Rusia ya, Rusia, Serbia, kan gereja Ortodok kan berkembang besar. Musik itu berkembang bukan hanya Bizantium, ada musik Eropa. Jadi menggunakan musik kur, suara 1, 2, 3, dan 4. Jadi pemusiknya, yaitu pengidungnya sebelah kanan kiri itu menggunakan musik Eropa, tapi tidak menggunakan alat musik. Tetap pakai kur ya. Kayak kur itu kan nggak butuh alat musik kan. Nah, seperti itu. Jadi seperti itu. Jadi perkembangan musik seperti itu. Jadi di dalam liturgi ada perkembangan musik semacam. Jadi di gereja Ortodok kita tidak menggunakan musik alat suara, tapi hanya menggunakan mulut. Seperti Kasih itu. Romo. Ibu ya kan pernah pergi ke gereja San Thomas kan di Ya, tempatnya Romo Romo Boris. Bois. Nah, itu menggunakan musik Eropa. Suara 1, 2, 3, dan 4. Ya, Ya, betul. Ada pengidungnya ya Romo ya, ya. ada pengidungnya. Ya. Ada pengidungnya Romo. Nah, Betul. kebetulan di gereja kami yang ada di Mojokerto ini kita belum punya pengidung. Sebenarnya memang harus ada pengidung sih. Jadi kita Oh, ibu, kita ibu. bareng nyanyi-nyanyi bareng gitu. Jemaatnya dan romonya nyanyi bareng. Untuk sementara seperti itu. Jadi memang tujuan yang akan datang ya kita kalau ada perkembangan umat ya kita akan mendidik umat untuk bisa mengidung musik bisa Bizantium atau musik Eropa nggak ada masalah. Yang jelas kita akan adakan pengidungan sendiri seperti itu. Jadi tidak ngidung bareng-bareng. Susahnya kalau ngidung-ngidung bareng-bareng kan apa ada yang suara fals Ya, gitu. ya Romo ya itu kelemahannya di situ Romo. Iya, kelemahannya Udah, di situ. udah gitu Ada yang kencang suara lagi fals, kan. yang lainnya suaranya akhirnya didengar nggak enak sama Iya sekali. Romo betul itu. Misalnya yang satu Tuhan kasihan ya, Tuhan kasihanilah. Ada yang gitu, jadi Iya iya. nyeleneh gitu. Kalau orang Jawa bilang nyeleneh ini suara apa gitu kan gitu. Iya Romo. Ya seperti itu. Ya itu kelemahan tapi ya gimana ya kan namanya gereja ya tetap kita menyembah kan yang penting kan eh, Betul. apa spiritualitas kita dulu. Ya memang perlahan-lahan nanti kita atur semacam. Seperti itu Bu. Iya terima kasih Romo. Ya, tujuh itu. Nah, ini ada Mas Yudi. Mas Yudi kebetulan ada di Cilacap. Mungkin Mas Yudi ada yang mau disampaikan Mas Yudi atau hanya mendengar saja ini karena sambil jualan katanya Mas Yudi. Ya, ya silakan Mas Heri, saya kembalikan Mas Heri. Baik, Bapak Ibu. Ada lagi yang mau bertanya Bapak Ibu sebelum kita tutup? Ibu Kaila, ada mau disampaikan? Belum ada sih. Lebih ke yang ini loh, Romo. Tadi kan Romo bilang kalau apa namanya kalau pengen menyaingi diri sendiri itu dosa gitu loh, Romo. Itu maksudnya ya apa ya, Romo? Soalnya kan kalau di anak-anak zaman sekarang itu kan kayak oh kita harus percaya sama diri kita sendiri. Kayak kalau kita percaya sama diri kita sendiri, kita bisa mengerjakan hal-hal yang kita itu ternyata kita nggak bisa, ternyata kita malah bisa kayak gitu loh, Romo. Itu yang bagus. Kayak Itu ya kayak namanya quotes ya, zaman sekarang itu gitu loh Romo. Jadi ya, kalau melawan diri sendiri itu gimana Romo? ya. Dosanya. Percaya diri sendiri itu iman sebenarnya. Iman itu punya iman ya, punya kekuatan. Yang saya katakan tadi monaksia itu artinya merasa sendirian. Nah ini nggak boleh kita mempunyai kehidupan monaksia itu merasa sendirian. Wah, yang lainnya nggak ngerti saya sendirian. Itu nggak ngerti saya. Akhirnya hidup sendiri. Jadi terus akhirnya dengan dirinya sendiri juga nggak percaya kan. Contohnya begini, eh, serba salah. Kita melakukan pekerjaan di sana ada yang menyalahkan kita. Melakukan kesalahan salah. Terus kita bekerja kita melakukan kesalahan juga misalnya. Terus kita nggak percaya dengan diri kita sendiri, tidak percaya dengan orang lain.
Nah, ini berbahaya seperti yang dialami oleh Yudas. Yudas tidak percaya sama dirinya sendiri dan orang lain. Bahkan teman-temannya menjauh dengan dia. Seharusnya terapinya itu hanya satu untuk monaksia itu. Pertobatan. Ya, membuang semua yang ada di dalam hati kita harus kita keluarkan. Kita harus sharing ya, sharing ada sharing ya istilahnya konseling. Kita semua buka kita. Ternyata saya seperti ini seperti ini. Akhirnya apa? Setelah kita buka baru tahu dan tentunya kita membuka itu pada orang yang punya spiritualitas yang tinggi, misalnya bapak rohani kita dan sebagainya harusnya itu untuk membimbing kita dalam kebenaran kan seperti itu. Atau memang kalau memang malu sama Pak Rohani, akhirnya menggunakan jasa orang lain seperti psikolog ya monggo itu ya baik juga. Itu kan karena untuk menterapi kan. Nah, yang berbahaya itu kalau kita pendam sendiri, kita nggak mau membukakan diri kita sendiri kepada orang lain. Inilah yang namanya monaksia. Dan ini penyakit ini untuk semua manusia, bukan hanya saya, siapa saja. Semua manusia punya merasa rasa untuk sendirian semacam ini. Ketika apa? Ketika mengalami stres atau ketika apa? Ketika mengalami problem yang berat atau ketika mengalami depresi dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Jangan dikira loh ya kita itu manusia super, enggak, kita bukan manusia super. Kadangkala kita juga mengalami stres. Saya sendiri juga mengalami stres. Kenapa saya harus apa tutup-tutupi? Memangnya saya super kuat? Enggak. Semua manusia mempunyai kelemahan yang sangat lemah. Kita manusia sangat. Bayangkan ada manusia yang duduk ya kena masuk angin, angin duduk aja langsung meninggal ya banyak. Artinya apa? Nggak ada manusia yang super gitu di dunia ini kan gitu. Nah, intinya itu sih sebenarnya. Jadi ini dosa sebenarnya. Kalau kita menyimpan diri kita sendiri, kita merasa minder, kita nggak mau open kepada orang lain dan sebagainya. Kita merasa sendiri. Ini dosa, nggak boleh. Ini harus kita membuka diri. Karena apa? Tuhan menciptakan manusia itu diciptakan menjadi manusia yang sosial, yang bisa beradaptasi dengan manusia yang lainnya. Bukan diciptakan sebagai manusia yang diri sendiri yang bisa menghidupi diri sendiri. Nggak ada manusia di dunia ini yang hidup mandiri sendiri, diri sendiri nggak bisa. Bahkan pertapa pertapa sendiri yang hidup di goa-goa itu juga minta bantuan pertapa yang lain gitu. Ya nggak ada yang hidup sendiri. Nah ini yang kita nggak bahas tadi Mas Eri ya. Nanti kita akan bahas gereja tentang monakismos. Monakismos itu hidup membiara. Nanti itu juga ada kapasitasnya juga di sana di gereja itu. Pembahasan gereja. Seperti itu Mbak Katerina ya. Saya yakin mengerti ya. Kalau merasa diri kita yakin terus kita mempunyai keyakinan itu yang baik. Itu memang harus kita mempunyai keyakinan supaya kita meraih cita-cita kita, meraih. Karena kalau kita nggak punya keyakinan, nanti kita berjalan takut nanti. Oh, saya nanti ketabrak mobil, akhirnya nggak jadi pergi. Takut misalnya naik motor, ketabrak mobil. Ya nggak naik motor kita kan gitu, karena nggak punya keyakinan kan gitu. Ya bukan itu yang kita bahas tentang monaksia itu merasa minder atau merasa diri sendiri. Seperti itu, Mbak Katerina. Ya Romo, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Mungkin, ya, Kalau boleh melanjutkan tadi pertanyaan Ibu Kaila tadi, kalau misalnya itu indikatornya kalau kita butuh apa namanya itu penyembuhan seperti itu apa indikatornya bahwa kita membutuhkan konseling seperti itu Romo gitu Romo. yaitu kalau di gereja kita ada pengakuan dosa dan konseling sendiri, ada konseling sendiri, ada pengakuan dosa. Kalau pengakuan dosa itu misalnya memang kita dosa yang berat ya, misalnya satu contoh ini yang kita ambil ekstrimnya, misalnya saya membunuh orang. Ya kalau membunuh orang kan nggak mungkin saya hanya konseling, ini kan pelayanan khusus harus pembongkaran dosa. Kenapa saya bisa membunuh kan gitu? Mesti bapak pengaku dosa akan nanya kok bisa nak kamu membunuh itu gimana? Kan akhirnya dia menceritakan misalnya satu contoh misalnya saya benci sama saudara saya.
Bapak saya meninggal, punya warisan 5 gedung, saya hanya dikasih 1 gedung, yang 4 gedung dia sendiri. Ya saya karena nggak merasa nggak adil, saya bunuh saudara saya. Misalnya itu satu contoh itu. Nah akhirnya kan Bapak Rohani memberikan bimbingan dulu. Sebenarnya nggak apa-apa, kamu 1 aja. Yang 5 itu kalau dia nggak bisa apa namanya mengelola, nanti dijual semua. Nah, kamu 1 kamu kelola, kamu bisa beli 5 nanti kan. Nah, itu kan satu apa namanya bimbingan rohani, istilahnya dalam konseling dan pengakuan dosa. Nah, satu contoh itu ada 1 konseling, ada pengakuan dosa. Nah, kalau pengakuan dosa itu memang mengakui dosa-dosanya karena kita tidak mampu untuk apa ya melepaskan, nggak mampu karena kita sendiri diri sendiri nggak mampu melepaskan, harus minta pertolongan Bapak Rohani atau gereja dan sebagainya. Itu mekanismenya di situ, indikatornya di sana Pak. Seperti itu ya. Kasih Romo. Mungkin dari Pak Dwi ada yang mau disampaikan Pak Dwi. Pak Dwi Sugianto baru bergabung ya. Pak Dwi, untuk Pak Dwi gini, kita tadi membahas tentang gereja ya, kapasitasnya besar. Mungkin saya bisa memberikan satu garis apa namanya garis besarnya saja bahwa yang dimaksud gereja itu adalah umatnya Tuhan ya, di mana Tuhan Yesus Kristus sebagai kepalanya dan umat Tuhan itu sebagai tubuhnya Kristus. Jadi gereja itu adalah bukan organisasi, tetapi gereja itu adalah persekutuan kita dengan Kristus, Kristus sebagai kepalanya dan umat sebagai tubuhnya Kristus. Artinya ada satu hubungan yang sangat dekat oleh Rasul Paulus, digambarkan atau diikonkan bahwa gereja itu kepalanya Kristus, tubuhnya adalah umat ya. Ya ada tangan, ada kaki, ada jari-jari dan sebagainya. Sementara kepala termasuk mata, hidung, mulut, eh, tengkorak, rambut, semuanya itu milik Kristus. Sedangkan tubuhnya adalah umat, seperti itu. Artinya gereja kalau tanpa umat itu bukan gereja, gereja tanpa Kristus juga bukan gereja, gereja hanya organisasi seperti sepak bola itu bukan gereja. Jadi inti daripada gereja itu harus ada Kristus dan harus ada umatnya, seperti itu. Dan kapan gereja lahir? Yaitu ketika hari Pentakosta, ketika turunnya Roh Kudus. Dan gereja itu harus atas dasar para rasul karena lahirnya gereja dimulai oleh para rasul dan para rasul memberikan warisan kepada gereja sampai hari ini. Jadi gereja yang sampai hari ini adalah warisan dari para rasul atau tindak lanjut dari para rasul. Intinya semacam itu, garis besarnya semacam itu Pak Dwi Sugianto ya. Untuk Baik, minggu yang akan datang kita akan melanjutkan bahwa gereja itu harus ada hubungannya dengan para rasul, malah ada namanya para katatikitis eklesias atau gereja itu warisan dari para para rasul ya yang diteruskan sampai sekarang kepada anak cucunya sampai sekarang ya, kita ini anak cucunya para rasul. Seperti itu Pak Dwi Sugianto. Dan kita juga membahas dasarnya apa gereja, dasarnya adalah darahnya Kristus, harus ada kematian Kristus. Dan juga dasarnya ada kebangkitan Kristus, dan juga kenaikan Kristus ke surga, dan terakhir yaitu turunnya Roh Kudus. Jadi dasar gereja itu karya Kristus, karya daripada Sang Tritunggal Maha Kudus, itu mulai dari inkarnasinya. Jadi ketika Sang Firman menjelma menjadi manusia, maka Sang Firman itu menambahkan kodrat baru. Sang Firman itu bukan hanya firman saja, tetapi ada kodrat baru yaitu manusia. Maka manusia ini disebut juga theanthropos, Allah manusia, karena tadinya kodratnya satu Allah. Ketika menjelma menjadi manusia menambahkan satu kodrat, yaitu kodrat manusia, maka theanthropos, Allah manusia. Maka dalam diri Yesus Kristus itu bukan hanya manusia saja, tapi
Allah manusia. Nah, kita percaya inkarnasi, kita nggak percaya reinkarnasi yang sudah kita bahas, karena yang mengalami inkarnasi hanya satu manusia saja, yaitu Yesus Kristus, sekali untuk selamanya, tidak pernah berulang-ulang. Sedangkan reinkarnasi adalah kelahiran yang berulang-ulang, dan itu yang kita tidak percaya reinkarnasi. Karena apa? Karena reinkarnasi itu tidak jelas tujuan hidup manusia. Masa dilahirkan nanti bisa dilahirkan ulang, bisa jadi tikus, jadi burung, jadi ayam, jadi gajah, nanti terakhirnya jadi manusia lagi. Mumet, nggak karu-karuan, akhirnya nggak akan ada goalnya manusia diciptakan itu. Sedangkan di dalam kekristenan, goalnya manusia diciptakan adalah segambar dan serupa dengan Allah. Artinya kita menjadi Allah sebatas kasih karunia Allah. Jadi sama dengan Allah. Kalau Allah itu Maha Pencipta, setidak-tidaknya kita masuk di dalam energinya Allah, menyatu dengan energinya Allah, maka kita akan hidup seperti Allah, yaitu Allah itu kekal, maka kita juga kekal. Allah menciptakan, kita menciptakan. Allah adil, kita adil. Allah itu mengasihi, kita mengasihi. Allah itu mencintai, kita mencintai. Jadi yang baik-baik saja di dalam diri Allah. Jadi tujuan manusia diciptakan baik sampai sama dengan dirinya Allah, yaitu baik. Itu tujuan manusia. Makanya kita tidak percaya reinkarnasi, karena reinkarnasi tidak ada goal dalam kehidupan manusia. Muter nggak karu-karuan. Bahkan manusia bisa dilahirkan kembali menjadi Allah nanti, kan gitu nanti. Allah yang hakiki ya, bukan yang sebatas kasih karunia. Allah yang hakiki itu bukan pengajaran Kristen. Jadi pengajaran di luar Kristen, manusia bisa menjadi Allah yang hakiki. Nah, ini berbahaya kalau misalnya menjadi Allah yang hakiki, maka nanti ada dualisme kepemimpinan nanti. Allah yang pencipta dengan Allah yang menjadi Allah tadi bertengkar nanti, yang satu sama yang lain, gitu. Memperebutkan kekuasaan dan lain sebagainya. Jadi seperti itu Pak Sugianto. Hilang orangnya. Enggak ada. Iya, habis ini Romo, habis ketemu sama kontraktor tadi, jadi Oke. pulangnya agak telat. Oh ya, ini nongol lagi Pak. Ya seperti itu saya kira. Eh, Bisa kita lanjutkan nanti di minggu yang akan datang untuk kelanjutannya. Monggo. Baik. Mungkin Pak Dwi Sugianto ada yang mau disampaikan, monggo silakan. Siap, Romo. Sementara mendengarkan saja. Oke. Jadi tentang gereja dan tubuh Ya. Kristus Jadi itu. ini Pak, temanya tebal sekali gereja. Yang tadi itu hanya masih introduksi, masih definisi gereja ya. Nanti kita akan membahas yang lebih rinci lagi tentang karya gereja, tentang karya pentabisan, karya penyelamatan dan sebagainya. Kita akan bahas. Ya, Romo ini boleh mohon tanya? maaf, Romo. Jadwalnya sudah kita kirim ya Iya. di WhatsApp masing-masing. Yang mengiring adalah Mas Erikson ya, yang mengetuai katekisasi kita hari ini. Ya, Romo terima boleh kasih tanya banyak. satu Ya, terakhir enggak, Romo? ya silakan, Mbak. Kalau misalkan ada seseorang, misal saya ya, saya belum dibaptis ortodok misal, terus saya tahu nih ortodok gitu kan, cuma saya belum terlalu mendalami ortodok itu seperti apa gitu, terus mau belajar belum kesampaian, terus tiba-tiba saya meninggal, itu saya sudah mengenakan Kristus atau enggak, Romo? Sebenarnya mengenakan Kristus itu ketika kita dibaptis, karena kan sudah kita bahas tadi bahwa baptisan itu menyelamatkan, karena apa, kita menyatu dengan Kristus. Seperti di Galatia 3 ayat 27 dikatakan seberapa banyak yang telah dibaptis dalam Kristus telah berjubahkan Kristus atau merasuk Kristus. Artinya kita di dalam Kristus, maka yang dilihat oleh Allah Sang Bapa itu bukan kita. Kalau yang dilihat kita banyak dosa. Tapi ketika kita merasuk ke Kristus, kita berjubahkan Kristus, yang dilihat Allah Sang Bapa itu Kristus, maka kita selamat karena Kristus, karena gerejanya. Ya. Jadi Berarti kalau nggak saya perlu. belum baptis, terus saya meninggal misal gitu,
Nah, itu Misalnya keadilan Allah selamat. itu di Roma 2 ayat berapa itu? Ayat 4 sampai 5 sampai 6 itu. Jadi nanti Allah sendiri yang menghakimi di dalam hati nurani masing-masing manusia. Dan itu kita tidak tahu hak prerogatifnya Allah itu tentang keselamatan. Tapi kita yakin ketika kita percaya pada Yesus Kristus kita selamat pasti. Seperti itu. Dalam gerejanya ya, bukan di luar gereja. Karena di luar gereja nggak ada Kristus. Kan? Di luar gereja. Oke, Romo, makasih. Ya, Tuhan berkati. Ya. Baik, Bapak Ibu, kalau tidak ada, kita tutup begitu ya Romo. Ya, Baik, Bapak Ibu. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih buat Romo yang telah mengajari kami dan kami bersyukur dapat pengajaran-pengajaran yang baru tentang kebenaran khususnya mengenai gereja malam ini. Dan mungkin ada apa closing statement dari Romo yang akan disampaikan. Silakan Romo. ya. Statementnya adalah bahwa ketika kita menyatu dalam diri Kristus, maka kita akan satu dengan Allah Sang Tritunggal Maha Kudus. Maka kita tidak akan ada rasa takut di dalam diri kita. Sudah nggak ada monaksia di dalam diri kita. Yang ada hanya kasih, karunia, damai sejahtera, kebahagiaan yang sejati, yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Dan kita akan menjadi pemenang lebih dari pemenang. Artinya kita tidak akan terkalahkan. Kemenangan yang tak terkalahkan. Kita akan memakai tropinya itu Yesus Kristus. Dan tidak pernah ada yang mengambil dalam diri kita. Persis seperti yang Rasul Paulus katakan, Yesus Kristus walaupun aku pegang, tapi aku masih kejar. Artinya terus kita memperbaharui prestasi kita di dalam Kristus. Bukan prestasi di dunia ya. Dunia itu sudah bobrok kita. Prestasi di dalam Kristus. Yaitu dalam hidup pertobatan. Hanya di dalam pertobatan kita akan menerima Kristus. Tanpa pertobatan kita nggak akan menerima Kristus. Amin. Monggo Amin. Mas Erik, silakan. Terima kasih Romo. Dan kita akan tutup doa. Saya mohon nanti kesediaan Ibu Kaila ya menutup kita dalam doa. Dan di akhir nanti kami mohon doa berkat dari Romo. Terima kasih. Persilakan. Langsung doa ya. Oke. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Ya Allah Bapak, terima kasih untuk kesempatan malam hari ini kami telah melaksanakan katekisasi. Kiranya 2 minggu lagi kita bisa melaksanakan katekisasi kembali dan berkumpul. Dan untuk teman-teman yang belum hadir juga bisa berkumpul. Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah, Tuhan kasihlah. Kemudian bagi Sang Bapa, Sang Putra, Sang Roh Kudus, sekarang dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Kiranya Sang Kristus Allah kita yang telah bangkit dari kematian menyelamatkan kita sebagai Allah yang maha baik, mengasihi manusia melalui doa permohonan dari ibunya yang tersuci, murni, terberkati, Sang Theotokos dan yang selalu perawan Maria, doa permohonan dari 12 para rasul, Rasul Petrus, Rasul Paulus, doa permohonan dari datuk moyang Sang Kristus, kakek Yohakim dan nenek Hana, Yusuf lindung Bunda Maria, Agius Porfirius Kapsukalibitu, Paisius Agioritu, dan Jana Suci Yakobus Salikis dari Evia, Efrem dari Neamagrim, Efrem dari Katona Kiotis, Jana Suci Rasul Lukas dari Krimeas, dan semua orang-orang kudusmu. Melalui doa-doa para Bapa Suci, ya Tuhan Yesus Kristus Allah kami, kasihanilah kami dan selamatkanlah kami. Amin. Selamat malam dan sampai ketemu di Terima kesempatan yang akan datang. Terima kasih kasih. Romo, Terima kasih, terima Romo. kasih Ya, Pastor, terima kasih Bu Romo. Katarina, ya, Pak Dwi, Ya, Pak Alfonsus, ya, Widi, Tuhan terima kasih. berkati. ya. Sampai kita ketemu. Ya, Sampai ketemu. Mari. Saya Izin izin end ya, end all semua. Terima Iya. kasih Romo, Tuhan berkati. Ya, ya. Amin, amin, Mas. Izin live.